Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mendapat PIN AdSense dengan cepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Empu Tutor ya teman-teman ya. Gudangnya informasi seputar YouTuber pemula. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara cepat mendapatkan surat cinta dari Google AdSense ya teman-teman ya. Ini alhamdulillahirobbilalamin, untuk yang ketiga kalinya ini surat PIN AdSense saya sudah sampai ke tangan saya teman-teman ya. Barusan saya ambil ke kantor pos ya teman-teman ya, sebelum terawehan saya ambil ke kantor pos. Oh, kenapa sebelum terawehan saya bisa mengambil ke kantor pos? Apa kantor pos tutup? Oke teman-teman, nah jadi di sini saya akan memberitahu rahasianya ya, bagaimana cara cepat PIN AdSense datang. Oke, yang pertama ya teman-teman, jadi teman-teman ketika pengajuan PIN AdSense itu ya teman-teman ya, teman-teman harus menulis alamat yang pasti ya teman-teman ya. Dalam artian seperti ini, ketika kita mengirim PIN AdSense ya teman-teman ya, untuk di sini itu kadang tidak tercantum nama atau nomor HP ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menulis di akun Google AdSense teman-teman pas mau pengajuan PIN AdSense, jadi teman-teman itu harus menyantumkan nomor HP. Kok bisa bang menyantumkan nomor HP, sedangkan katanya saya pas pengajuan tidak bisa menyantumkan nomor HP? Ya seperti ini ya teman-teman ya tipsnya. Jadi jadi batuk, maaf. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menulis alamat itu, kan kalau alamat itu pasti teman-teman otomatis ngambil alamat yang dari pas pertama kali teman-teman mendaftar mengisi alamat di Google AdSense. Nah pasti seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, itu nggak apa-apa, ikuti aja, nggak apa-apa. Nah yang kedua ini ya teman-teman ya, yang kedua ini itu teman-teman harus benar-benar teliti sebelum teman-teman klik melanjutkan pengajuan. Jadi teman-teman itu di namanya itu, misalkan nama teman-teman, nama saya aja lah, misalkan nama saya Pudin ya. Di situnya itu nama saya Pudin, alamat bla bla bla, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu di nama itu misalkan nama saya Pudin dalam kurung nomor HP teman-teman kurung tutup, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk alamat itu pasti otomatis. Nah itu rahasianya PIN AdSense cepat sampai ke rumah. Kenapa saya harus menulis nomor HP di situ ya teman-teman ya? Jadi pengiriman ya dari kantor pos ya, dari kantor pos itu, jadi orang kantor pos itu tidak bingung. Di sini kan hanya tercantum nama sama alamat aja. Sedangkan nomor HP nggak ada. Sedangkan ibaratnya alamat itu meskipun sudah pasti di situ RT RW-nya ya teman-teman ya, tapi untuk nomor HP-nya nggak ada. Jadi si kurir itu susah untuk menelepon, untuk menghubungi siapa pemiliknya. Beda halnya kalau untuk instansi ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk instansi, misalkan contoh kepada bla 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 instansi atau alamat kantor ini. Nah, kalau misalkan udah tertera kantor, bukan alamat perorangan ya teman-teman ya, tertera kantor. Jadi untuk kurir itu mudah, tinggal mengantarkan ke penjagaannya atau ke satpamnya yang ada di kantor tersebut, yang ada di alamat kantor tersebut. Nah, itu pasti nyampe cepat ya teman-teman. Beda halnya sama alamat yang perorangan, itu pasti susah ya teman-teman ya kalau misalkan tidak ada nomor HP. Contoh misalkan teman-teman ya ngirim barang tanpa nomor HP, apakah akan cepat sampai barang itu? Pasti kan kurir itu akan putar. Kalau misalkan kurirnya bukan di daerah setempat teman-teman, misalkan nih saya daerah Madiun ya teman-teman ya. Kalau misalkan kurirnya bukan asli orang Madiun, itu pasti susah mencari alamat tersebut meskipun udah ada Google Map ya. Susah. Soalnya susah. Kenapa? Misalkan nih, saya misalkan di desa A ya, kecamatan A, desa A. Desa itu luas ya teman-teman ya. Desa itu luas. Misalkan RTC, RWE, misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu udah ruang lingkup RT RW itu lumayan luas ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan bukan di perkotaan, itu pasti sawah, rumah, seperti itu ya teman-teman ya. Beda halnya sama di perkotaan. Kalau di perkotaan itu yang kayak ginian itu pasti cepat terdistribusikan. Contoh misalkan kalau misalkan teman-teman di kampung, rumahnya ini datang dari Malaysia.
dari Malaysia. Misalkan dari Malaysia masuk ke Indonesia, ke pos Indonesia ya teman-teman ya, di induknya di Indonesia. Habis itu dari pos Indonesia itu masuk ke daerah provinsi masing-masing. Nah, masuklah ke daerah provinsi masing-masing. Habis itu ini tuh masuk ke kota masing-masing atau ke kabupaten masing-masing. Nah, udah masuk. Nah, misalkan dari kantor posnya kabupaten atau pusatnya di kabupaten itu akan mengirimkan kantor pos ke kecamatan-kecamatan yang ada kantor pos yang ada di kecamatannya. Nah, tapi kalau misalkan ada kantor pos yang ada di kota, pasti nyampenya di kota. Habis itu dari situ mulai kurir membagikan barang-barang sesuai alamat tujuan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus menulis nama dalam kurung nomor HP, habis itu alamat RT RW harus lengkap, dan jangan lupa ya, paling terakhir itu kode pos. Kode pos yang terdekat dari rumah teman-teman, bukan kode pos provinsi teman-teman, kota teman-teman. Oke lah, kalau misalkan teman-teman berada di kota, berarti ya kode pos yang ada di kota teman-teman yang paling terdekat ke rumah teman-teman. Seperti itu, supaya kita mudah mengontrolnya. Nah, dan yang rahasia terakhir itu, ketika teman-teman ya, ini kan PIN AdSense itu estimasi 2-4 minggu ya teman-teman ya. 2-4 minggu datang ke Indonesia, bukan datang ke kita. Maksudnya datang ke pos Indonesia, ke pos Indonesia terdekat kita. Nah, jadi teman-teman itu kalau bisa 1 minggu teman-teman ngontrol ke kantor pos. Kenapa? Nah, siapa tahu 1 minggu itu ada keajaiban sudah sampai. Nah, seandainya belum sampai dalam 1 minggu, dikarenakan di sini 2 minggu, 2-4 minggu. Kalau misalkan 1 minggu belum sampai, nggak apa-apa, itu teman-teman hitung-hitung saling silaturahmi ke pekerjaannya kantor pos. Teman-teman di situ ngobrol, tanya-tanya. Habis itu teman-teman minta nomor HP pihak kantor posnya yang bekerja di bidang penerimaan distribusi barang atau bongkaran barang. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu langsung minta nomor HP-nya, kenalan lewat WhatsApp. Misalkan minta tolong, Mas, saya minta tolong kalau misalkan ada PIN AdSense datang atas nama bla bla bla, alamat bla bla bla, nanti hubungi saya ya Mas ya, itu punya saya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus seperti itu. Sama saya halnya ini yang ketiga kalinya seperti itu. Yang pertama, saya datang 1 minggu, habis itu belum ada, balik lagi ya, karena saya belum tahu. Habis itu saya datang lagi 10 hari kemudian ya. Maksudnya 10 hari dari estimasi PIN AdSense ini datang, belum ada, barulah di situ saya meminta nomor HP. Saya pintain nomor HP, habis itu dikasih WA-an kita, WhatsApp-an, maksudnya WhatsApp-an dalam berkomunikasi silaturahmi. Habis itu barulah setelah 4 hari kemudian saya di WhatsApp sama dari pekerja kantor pos, katanya, Pak, ini PIN AdSense-nya sudah sampai, dipotokanlah sama bapaknya itu. Saya lihat, habis itu, oh iya bener, nama saya, alamat saya, sama nomor HP saya tercantum. Nah, habis itu saya langsung ambil ke kantor pos. Dapatlah PIN AdSense pertama. Habis itu yang kedua sama. Dan yang ketiga ini, saya ke kantor pos seminggu yang lalu, saya ke kantor pos, belum ada. Saya pintain nomor HP, habis itu untuk yang penerimanya itu udah berbeda, karena saya terakhir PIN AdSense saya yang kedua itu 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi pas saya tadi ke sana itu udah berbeda lagi sama yang saya WhatsAppan. Nah, WhatsAppan saya itu dulu namanya Pak Sakti, sekarang udah beda lagi ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya pintain nomor HP-nya. Habis itu saya tadi sebelum maghrib, sebelum buka puasa itu saya di WhatsApp, katanya udah sampai di pos. Barulah saya tadi sebelum tarawih itu saya langsung ke sana, buka puasa langsung ke sana. Kenapa saya bisa ke sana? Karena saya, mohon maaf ya teman-teman ya, bukan karena gimana-gimana, karena saya sudah meminta tolong secara personal. Jadi yaelah, nggak apa-apa kita meminta tolong, bermohon-mohon tuh teman-teman ya, Pak, nanti kalau misalkan datang kapanpun tolong kabari saya, nanti meskipun malam atau apa saya ke sana, meskipun Bapak misalkan kantornya sudah tutup tapi Bapak masih piket, saya ke sana. Nah, akhirnya ini datanglah ya teman-teman ya, ini yang namanya PIN AdSense ini untuk channel saya yang ketiga. Bukan channel ini ya teman-teman ya, channel saya yang ketiga. Nah, seperti itu, channel yang saya yang ketiga itu channel vlognya istri saya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, tips bagaimana cara bukan mempercepat sih, kalau mempercepat ya prosesnya aja dari Malaysia ke Indonesia aja teman-teman bisa hitung berapa hari, maksudnya mempercepat proses penerimaan biar lancar jalannya gitu ya ke tangan kita. Seperti itu ya teman-teman ya, ini dia PIN AdSense-nya.
Asli ini pin AdSense asli teman-teman, belum saya robek tuh. Belum saya robek ini. Belum saya robek ya teman-teman ya. Ini nggak bakalan saya robek teman-teman. Cara melihatnya ada lagi, cara melihat kode AdSense yang di dalam tanpa dirobek ada lagi caranya. Nanti saya buatkan tutorialnya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dari Input Tutor ya teman-teman ya.